bersyukur di pagi hari ini karena dikasih dengan Tuhan kita ada di mana kita ada dan melaksanakan hukum kita yang memang pada hari ini 6 April di Universitas Cenderawasih. Perlu diketahui bahwa untuk peserta UTBK tahun 2025 khususnya di Universitas Cenderawasih ini ada peningkatan ya sekitar 30% kalau kita bandingkan dengan tahun 2024 yang lalu gitu. Jadi tambahannya sekitar 600. Jadi jumlah peserta UTBK untuk tahun 2025 itu 2.265. Kalau tahun lalu tahun 2024 itu sekitar 1000-an. Jadi ada peningkatan sekitar 30% dari masa sebelumnya. Nah, seperti proses penyelenggaraan UTBK ini berlangsung di beberapa daerah mitra ya, mitra Indonesia. Jadi selain di Kabupaten Jayapura, selain di Jayapura, Kota Jayapura, kita juga laksanakan UTBK di Mimika, kemudian di Biak, Serui, Nabire, dan Wamena. Kalau di Jayapura sendiri itu jumlah peserta UTBK itu 1.308. Kemudian di Mimika itu 424, kemudian di Biak itu 170, lalu di Serui 89 peserta, di Nabire 176 peserta, lalu di Wamena 98 peserta. Jadi berapa lama Pak pelaksanaannya Pak? Di Jayapura itu dilaksanakan selama 4 hari. Jadi di Jayapura dan di Mimika ya. Sedangkan di Biak itu dilaksanakan selama 3 hari. Kemudian di Wamena dilaksanakan juga selama 3 hari. Sedangkan Serui dan Nabire masing-masing 1 hari, yaitu pada tanggal 25 April. Untuk pembagian pelaksanaannya? Dua sesi. Ya, 1 hari 2 sesi. Pengumumannya itu sekitar awal Mei, nanti setelah rapat nasional, karena ini tesnya tes nasional, tentu saja nanti dirapatkan lagi di tingkat kementerian ya untuk menentukan kelulusan. Ini untuk jalur UTBK, karena selain jalur UTBK yang SNBT, di Ujian masih ada jalur mandiri setelah UTBK. Berapa persen? Kalau jalur nasional ini basisnya adalah passing grade nilai ya. Jadi dia tidak ada kebijakan ya, tidak ada pengecualian di situ. Jadi penilaiannya normatif mengacu pada passing grade nilai yang dicapai oleh masing-masing. Proporsi untuk UTBK dan SNBP ini 40% ya, 40% dari daya tampung. Kalau boleh tahu mata pelajaran apa saja Pak yang menjadi poin penting di UTBK ini Pak? Di UTBK ini dia lebih kepada semacam skolastik itu ya. Jadi potensi akademiknya yang lebih banyak mayoritas soalnya selain bahasa Inggris ya. Jadi lebih banyak ya ke skolastik. Untuk sistem pelaksanaan pengawasannya Pak seperti apa Pak? Iya, kalau sistem pengawasan di sini kan mengacu pada SOP yang memang sudah disepakati bersama tingkat nasional. Jadi saat kita laksanakan UTBK, di sini hadir juga dari manajemen mutu yang melakukan evaluasi. Nah, kemudian nanti setelah selesai ujian, itu di depan itu ada barcode yang akan di-scan oleh peserta untuk memberikan masukan. Selain dari peserta, tapi juga para pengawas juga akan memberikan masukan terkait dengan pelaksanaan UTBK. Ini masukan-masukan ini akan dibahas secara nasional, kemudian dibuat misalnya kebijakan untuk perbaikan SOP semacam itu karena mau pelaksanaan nasional. Untuk mandirinya sendiri Bapak jadwalnya mungkin kapan? Tes mandirinya sendiri? Kalau mandiri setelah pengumuman UTBK nanti kita akan sampaikan. Itu biasa di platform pb.uncen.ac.id ya. Mungkin Pak, ada 2 yang sendiri kan sekitar 1000-an ya yang mendaftar ke UTBK, nanti sekitar mungkin
1000-an, di angka 1000-an. Jadi kira-kira nanti yang bisa lulus nih Pak ceritanya seperti gini. Ya kalau Dari sekian banyak ini akan diterima berapa gitu? oh iya, mohon maaf. Kalau yang tes 2000 tentu karena ini tes nasional ya. Iya. Jadi dia berdasarkan pasang grade-nya. Artinya kalau daya tampung kita ya sejumlah itu. Tapi kan selain daya tampung kita ada juga pasang grade syarat kelulusan itu. Nah, biasanya nanti yang misalnya tidak terpenuhi itu nanti kita ambil lagi di tes lagi. Kalau misalnya sekarang kita punya daya tampung misalnya 1.800 atau 2.000, yang tes misalnya kalau dari passing grade yang itu kita dapat misalnya 1.500, berarti itu yang 500 sampai 700-nya kita ambil di tes. Itu yang pertama. Yang kedua dari pantauan tadi Pak izin laporan dari tim pengawas gitu Pak. Iya, belum ada. Cuma kita lakukan apa namanya tuh pengawasan secara intens karena ada beberapa hal yang sifatnya tuh kayak anomali gitu ya. Tetapi itu menjadi perhatian kita teman-teman pengawas. Saya kasih contoh misalnya lulusan SMA-nya tuh di Jogja, tapi tesnya di Papua untuk masuk ke UGM gitu. Padahal harusnya misalnya kalau lulusnya di Jogja mau masuk ke UGM harusnya ya paling tidak secara wilayah tesnya di Sesuai domisili gitu ya, ya. sesuai domisili. Tapi ini misalnya lulusnya dari SMA di Jogja atau dari SMA di Bandung itu, tapi tesnya tuh di Papua untuk mau masuk kembali ke Jogja atau mau masuk kembali ke Medan atau mau masuk kembali ke Bandung misalnya. Padahal domisili lulus SMA-nya di sana gitu. Nah ini yang kemudian kita tadi dengan bersama dengan Pak Ketua DPM selaku pengawas ya, kita coba. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.